Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009 dan gue lagi sedih guys ya. SD card gue rusak guys. Ya, menyambung berita yang tadi udah gue sampein sebelum bumper ya. Di sini gue mau ngasih tips and trick ke kalian para content creator di luar sana. Mau kalian amatir, mau kalian profesional, mau kalian orang baru, mau kalian orang lama. Ini tips harusnya jadi tips yang cukup berguna buat kalian ke depannya. Oke? Jadi tips dari gue buat kalian para content creator di luar sana itu adalah selalu siap sedia cadangan. Sebelum ngebahas tips and triknya, gue mau cerita dulu nih ke kalian ya. Jadi sekitar minggu lalu, beneran minggu lalu deng, seminggu sebelum konten ini diupload di YouTube, itu gue mengalami satu kejadian yang cukup mengagetkan gue, yaitu SD card gue rusak. Ya, SD card gue rusak guys. SD cardnya rusak itu dengan gejala-gejala, yaitu SD cardnya tuh nggak bisa dipakai buat foto dan video. Jadi si SD card-nya ini tuh tetap kebaca gitu di kamera. Terus pas dipakai buat foto juga bisa, dan shutter count-nya juga ikut turun. Yang itu artinya ada konten atau ada gambar yang direkam. Namun pada saat gue ngeliat di galeri, kok fotonya nggak ada ya yang tadi gue ambil gitu loh. Kok nggak ada guys gitu. Terus gue mikirnya, oh ini hanya butuh gue format nih si SD card-nya, langsung normal lagi harusnya. Akhirnya si SD card-nya gue format nih via kamera. Setelah gue format dan formatnya itu berhasil, gue cek lagi dong galerinya kan. Harusnya kosong. Pas gue cek galerinya ternyata masih ada konten gue yang lama. Ya istilahnya kayak konten gue di hari kemarin tuh masih ada di dalam galeri kamera gue. Anjir, gue mikir dong, kok abis di format dan formatnya berhasil, nggak ada notifikasi error, kok si kontennya masih ada nih. Akhirnya gue coba untuk nyopot SD card-nya, gue masukin ke laptop dan gue format di laptop gue. Gue format di laptop gue dan hasilnya berhasil. SD card-nya berhasil diformat. Pas gue buka, gue cek file yang ada di dalamnya, tetap masih ada si file-file lama yang ada di dalam SD card gue. Setelah gue format, filenya nggak hilang. Itu kan aneh ya, gue bingung gitu. Akhirnya gue up si kejadian ini di story Instagram gue. Dan beberapa teman gue ada yang ngebales story Instagram gue. Ada yang bilang kalau misalnya, kayaknya konektor kuningan lu kotor deh, jadinya nggak kebaca segala macam. Ada juga yang bilang, coba lu pakai adaptor deh ke laptop lu segala macam. Terus juga ada yang bilang, kayaknya SD card lu kena virus deh, gitu. Nah, itu semua udah gue lakuin, itu semua udah gue obatin. Mulai dari kuningannya udah gue bersihin, terus si SD card-nya udah gue pakein adaptor juga, dan virusnya juga udah gue scan pakai antivirus, dan semuanya ini aman, tentram, sentosa, nggak ada masalah. Kuningannya bersih, tetap connect dengan baik, adaptornya juga berguna dengan baik, berfungsi dengan baik. Terus pas gue scan virus juga di antivirusnya itu bilang SD card gue bebas dari virus. Makin pusing dong gue. Akhirnya ada satu teman gue yang komentar juga, yaitu Areva Prastama, Repsis. Doi ngomong kalau misalnya SD card gue itu kemungkinan kena yang namanya bad sector. Atau kalau gue setelah googling, bad sector itu adalah salah satu partisi atau bagian di dalam storage media di dalam SD card yang rusak, atau dia sih bilangnya deactive. Jadi si SD card ini tidak bisa menerima perintah write dari luar SD card. Jadi kalau ada perintah masuk ke dalam SD card tuh nggak bisa dijalankan lah, istilahnya kayak gitu. Nah, si Areva ini juga bilang ke gue kalau misalnya salah satu cara untuk mengatasi bad sector itu dengan cara membeli SD card baru, dan SD card yang lamanya coba lu simpen aja dulu deh. Siapa tahu nanti ada cara untuk ngebenerinnya. Waduh, gue pusing tuh kan. Anjir, gue harus beli SD card baru nih, ya kan? Si murah tuh harga SD card kan. Ya udah. Oke, cerita gue beres sampai di sini. Sekarang kita mundur lagi sedikit ke beberapa hari sebelum kejadian SD card gue rusak. Sekitar 4-5 hari sebelum SD card gue rusak, itu tuh gue udah beli SD card baru guys. Jadi gue tuh rencananya pengen punya 2 SD card. Yang satu itu gue pakai untuk ujak-ijik, untuk foto-foto hunting di jalan, untuk gue keperluan Instagram gue pribadi, ataupun untuk
untuk hal-hal lain lah selain hal-hal yang profesional. Nah, SD card yang baru nih, yang baru gue beli, itu memang speknya jauh lebih tinggi dari SD card gue yang lama. Mulai dari size-nya lebih gede, terus si speed-nya juga jauh lebih gede. SD card yang baru ini gue peruntukin tadinya itu untuk kerjaan gue, untuk kerjaan-kerjaan profesional. Foto buat klien, video buat klien, segala macamnya lah. Niat gue seperti itu. Setelah gue beli SD card yang baru, ternyata H+5 SD card lama gue rusak. Dan gue ngerasa kayak anjrit, gue baru beli SD card baru, SD card lama gue rusak gitu. Terus di situ gue baru kepikiran dan gue baru ngeh gitu ya, kalau misalnya, oh ini merupakan suatu tanda nih anjir. Tuhan tuh ngingetin gue kalau misalnya, hey content creator, nih gue kasih ujian ke lu nih. Kalau misalnya SD card lu rusak, apa yang bakal lu lakuin? Nah, di situ gue baru mikir, oh, di sini ternyata pentingnya sebuah cadangan bagi seorang content creator. Jadi, gue sangat berpesan kepada kalian para content creator di luar sana, kalian lebih baik kalian punya cadangan deh untuk diri kalian sendiri sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang gue alami saat ini. Ya, cadangan yang gue maksud di sini adalah cadangan dalam hal equipment untuk kalian membuat sebuah konten ya guys ya. Misalkan, kalian tuh harus punya cadangan dari segi SD card. Kayak gue kemarin, gue tuh terlalu terpaku pada SD card gue yang lama. Gue nggak mau beli SD card baru karena gue mikirnya SD card lama gue ini bakal tahan lama. Ternyata mati. Akhirnya gue beli SD card baru dan itu merupakan SD card cadangan gue. Tuh, yang pertama ya, kalian harus punya SD card cadangan. Yang kedua, yang harus kalian punya cadangannya juga adalah baterai cadangan. Ya, kalau kalian pengguna kamera, itu baterai cadangan sangat penting. Kalau kalian pengguna action cam juga kalau nggak salah masih pakai baterai ya. Jadi baterai juga penting buat action cam. Kalau kalian pengguna HP atau pengguna handphone, ya handphone zaman now tuh kameranya udah bagus-bagus banget emang. Kalian harus sedia power bank lah at least, supaya kalian tetap bisa membuat konten dalam keadaan apapun. Jangan sampai gara-gara baterai habis kalian nggak bisa bikin konten. Jangan sampai gara-gara memory card rusak kalian nggak bisa bikin konten. Oke? Yang terakhir juga kalian harus punya pacar cadangan. Nah, itu yang mau gue sampein ke kalian hari ini ya. Lebih ke curhat sih ya gue hari ini. Cuman mudah-mudahan ada intinya yang bisa kalian ambil, yaitu kalian sebagai content creator harus siap sedia cadangan selalu. Terutama untuk SD card dan juga baterai ya guys ya. Supaya kalian tidak terhalangi dalam rangka kalian untuk membuat sebuah konten untuk Instagram ataupun YouTube kalian. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada yang bisa kalian ambil. Jangan lupa subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe. Like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian semua para content creator di luar sana yang mungkin mengalami kejadian yang serupa kayak gue. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Junior cabut dulu and bye-bye.